Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nandita Gusmia Ningrum dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat praktik kimia tentang korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Bahasa sehari-harinya adalah perkaratan. Pada perkaratan besi atau logam, besi mengalami oksidasi dan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksidasi atau karbonat. Besi yang teroksidasi disebut dengan karat dengan rumus Fe2O3NH2O. Proses perkaratan termasuk proses elektrokimia di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anode dan oksigen yang terlarut dalam air yang ada pada permukaan besi sebagai katode. Kerugian dari korosi besi adalah bersifat rapuh dan tak berkekuatan. Senyawa karat membahayakan kesehatan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat masak, alat industri, farmasi, dan lain-lain. Korosi pada besi dapat dicegah melalui beberapa cara, yaitu pertama, pelapisan pada besi. Besi dilapisi dengan suatu zat yang sukar ditembus oksigen. Zat tersebut dapat berupa logam lain yang sulit teroksidasi atau berupa non-logam. Zat yang berupa logam tersebut adalah logam perak, emas, timah, nikel, platina, dan tembaga. Pelapisan menggunakan senyawa non-logam dapat menggunakan cat, gelas, plastik, vaselin, dan lain-lain. Yang kedua, proses katode pelindung. Dengan menempatkan besi sebagai katode, maka besi terlindungi dari korosi. Besi dihubungkan dengan logam lain yang mudah teroksidasi. Logam yang paling sesuai dengan proteksi katodik adalah logam magnesium. Faktor yang mempengaruhi korosi pada besi atau logam lainnya yaitu pertama, oksigen terlarut. Jika konsentrasi oksigen terlarut naik, maka kecepatan korosi akan naik. Yang kedua, pH dan alkalinitas. Umumnya, jika pH dan alkalinitas turun, maka kecepatan korosi akan naik. Korosi pada kondisi asam semakin besar dan berlaku sebaliknya pada basa. Yang ketiga, temperatur. Reaksi kimia akan lebih cepat terjadi jika semakin tingginya temperatur, sehingga lebih cepat berkarat. Keempat, tipe logam. Yang kelima, aliran listrik mempercepat proses korosi. Yang keenam, zat elektrolit seperti hujan asam dan garam dapat mempercepat proses korosi. Pertama, siapkan gelas plastik pertama, kemudian kita masukkan paku ke dalamnya seperti ini, kemudian kita tutup pakai plastik, kemudian kita karetkan. Seperti ini nanti jadinya. Ini gelas plastik yang pertama. Kemudian gelas kedua larutan garam saya masukkan sama paku. Kemudian kita tutup pakai plastik. Seperti ini nanti jadinya. Kemudian gelas ketiga yaitu air suling, sama kita masukin paku tapi dia tidak ditutup pakai plastik seperti ini. Gelas keempat yaitu air mendidih,
Kita masukkan paku, lalu tutup dengan plastik. Dia akan jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir, gelas kelima, yaitu minyak goreng. Kita tambahkan minyak goreng dan kita masukkan paku ke dalamnya seperti ini, dan kita simpan selama 5 hari. Kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Paku dapat mengalami korosi bila bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.